Bab 3464. Kamu sudah banyak memerasku. Aku sudah memberitahu padamu, ada master fase penilaian 2 kegagalan mengejarku. Alhasil kamu datang sendirian, apa gunanya? Jangan banyak basa-basi. Kalau mau cepat lenyapkan lambang dan mundur, atau sekarang jangan kabur langsung berhadapan dengan orang ini. Aku akan menunggu kesempatan untuk menyelamatkanmu. Aku hanya seorang fase penilaian 1 penurunan, tidak akan bisa menahannya, ujar Tracer Taois yang sudah pusing. Tenanglah, aku sudah ada rencana yang matang, asalkan kamu bisa menahan dia, aku pasti bisa mengalahkan orang ini. Baik, mau di mana? Tracer Taois hanya bisa memberanikan diri. Sudah sampai tahap seperti ini, dia tidak bisa berpikir terlalu panjang. Di bukit depan itu, cepat mulai bertindak. Baik, aku percaya padamu kali ini. Setelah dipikirkan baik-baik, kerja sama dengan Eric Kin sebelumnya juga sangat sukses. Meski tidak tahu apa yang akan dilakukan Eric Kin seorang fase penilaian tahap awal, tapi kalau sudah ada rencana matang, pasti sudah melakukan penyergapan di bukit yang ada di depan. Pada saat terbang melalui bukit, Tracer Taois langsung berteriak. Dia seolah-olah menyemangati dirinya dan menyimpan daun itu, lalu menembakkan cahaya Reiki ke arah kakek tua berambut abu-abu. Kultivasi Tracer Taois berada di fase penilaian 1 penurunan, juga termasuk orang hebat. Cahaya Reiki berkumpul bagaikan air hujan, juga bagaikan meteor yang jatuh menembak ke arah kakek tua. Cekak, sudah tidak bisa lari. Ingin bertarung mati-matian denganku. Kakek tua melihat keadaan ini malah terus menyindirnya. Dia paling takut Tracer Taois terus lari membuat master lain mengetahui dan muncul hal yang tidak diinginkan. Sekarang di sebuah gunung tandus, dia tidak bisa kabur, merupakan kesempatan baginya untuk menangkap. Kiat. Kakek tua berambut abu-abu juga berteriak, lalu muncul Reiki yang kuat menahan serangan Tracer Taois. Saudara Kin, kenapa kamu masih belum keluar? Melihat musuh terus menyerang, Tracer Taois terus transmisi suara. Serangan kamu terlalu sembarangan. Setidaknya kamu harus menarik perhatiannya. Sekarang dia satu tangan sudah bisa menahan seranganmu, aku mana ada kesempatan menyerang? Tanya balik Eric Kin. Baik, semua ini permintaanmu. Tracer Taois berpikir juga benar, lalu mulai menyerang sekuat tenaga. Pedang langit. Tracer Taois mengayunkan tangannya, sebuah pedang abadi keluar di tangannya. Kemudian, dia melempar pedang abadi ini ke arah kakek tua. Jaring raksasa. Kemudian, Tracer Taois melemparkan sebuah jaring raksasa emas. Akhirnya, Tracer Taois menggunakan sebuah perisai tembaga, lalu menyerang ke arah kakek tua berambut abu-abu. Benda berharga, semua ini adalah harta karun berharga yang tidak pernah aku jumpai. Kakek tua berambut abu-abu melihat pedang abadi, jaring raksasa dan perisai kuat ini, tatapan mata semakin berbinar. Dia mengeluarkan pisau spiritual lalu digulungkan ke arah jaring, satu tangannya lagi muncul sebuah tameng untuk menahan pedang abadi. Selanjutnya dia mengeluarkan tenaga, 2 benda pusaka ini langsung berhasil dia ambil. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Mata Tracer Taois langsung memerah ketika melihat benda pusakanya dirampas olehnya. Dia menggerakkan sepasang tangannya, dimensi di belakang kakek tua berambut abu-abu langsung bergetar. Sebuah puppet raksasa tidak tahu sejak kapan sudah muncul di belakang kakek tua itu. Puppet raksasa ini memiliki tinggi 3 meter, mulai memeluk kedua tangannya ke arah kakek tua berambut abu-abu. Saudara Kin, aku akan mati kalau kamu tidak keluar.
Tracer Taois langsung menjerit ketika kakek tua itu berhasil tertahan. Lagi pula dia sudah mengeluarkan jurus terhebatnya, dia akan langsung kabur kalau Erikin masih tidak keluar. Jadi, dia sudah tidak peduli apakah akan ketahuan oleh kakek tua berambut abu-abu atau tidak. Hah, masih ada orang lain. Rupanya kakek tua berambut putih juga kaget saat mendengar perkataan ini. Selanjutnya, dia memandang ke bawah jalur pegunungan membumbung sebuah cahaya yang terang. Lalu, muncul sebuah sosok bayangan menghantam ke arahnya. Ternyata hanya seorang fase penilaian satu keturunan saja. Haha. Kalian berdua sudah bosan hidup, ya? Namun, setelah mengetahui kultivasi Erikin, kakek tua berambut abu-abu langsung tertawa keras. Awalnya dia mengira Tracer Taois akan memanggil rekan yang kuat, ternyata hanya seorang fase penilaian satu penurunan. Erikin, seranganmu ini saja. Tracer Taois hanya melihat Erikin terbang sendirian dan mentalnya langsung jatuh. Dirinya mengira, setelah menahan kakek tua ini, Erikin akan mengaktifkan formasi kuat atau serangan yang kuat langsung menyerang ke arah kakek tua. Alhasil, Erikin hanya menyerbu ke arah kakek tua ini saja. Menggunakan fisik melawan master fase penilaian 2 kegagalan. Apakah ini rencana matang yang dia katakan? Dia sedang mempermainkanku. Kalian berdua, mati sana. Tatapan remeh muncul di mata kakek tua berambut abu-abu ketika melihat Erikin menyerbu ke arahnya. Dia mengeluarkan seluruh reikinya ke arah pupet raksasa ini. Akhirnya muncul ledakan kuat, hati Tracer Taois langsung berdarah ketika melihat pupetnya hancur. Kemudian, kakek tua langsung menembakkan 2 serangan reiki ke arah Erikin dan Tracer Taois. Bam! Tracer Taois terkena serangan reiki ini dan jatuh ke tanah. Mampuslah. Pada saat ini, Tracer Taois sudah sangat putus asa. Erikin, kamu sudah mencelakaiku. Teriak Tracer Taois dengan kuat. Di waktu bersamaan, Erikin melambaikan tangan, sebuah serangan menabrak ke arah reiki dan muncul asap yang tebal. Kamu memiliki fisik yang kuat juga. Tapi, dibandingkan denganku, kamu masih terlalu lemah. Setelah melihat Erikin menghancurkan serangan reikinya dan terus terbang ke arahnya, kakek tua berambut abu-abu mencibir, kemudian mengumpulkan tenaga dan menghantam ke arah Erikin. Dirinya sudah tidak ingin 2 orang ini hidup. Mampuslah. Awalnya aku mengira Erikin sangat pintar, kenapa sekarang menjadi bodoh? Melihat 2 serangan sudah mengarah ke mereka, muncul tatapan putus asa di mata Tracer Taois. Dirinya setidaknya masih bisa menghancurkan lambang dan kabur. Tapi, Erikin akan babak belur baru bisa kabur. Alhasil, pada saat Tracer Taois menekan lambang, hal yang membuat dia membelalakkan mata terjadi. Boom! Erikin dan kakek tua berambut putih bertabrakan dan muncul ledakan kuat di langit. Setelah suara ledakan kuat ini, sebuah sosok bayangan langsung terpelanting ke arah bawah jalur pegunungan. Namun, sosok bayangan ini bukanlah Erikin, melainkan kakek tua berambut abu-abu. Hah? Erikin hanya menggunakan 1 jurus mengalahkan seorang master fase penilaian 2 kegagalan. Tracer Taois membelalakkan mata dan mulutnya. Kemudian, hal yang lebih menakutkan masih terus terjadi. Bersambung.